Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusino Samantri, absen 15. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Python secara terperinci. Yaitu pertama, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari, serta dapat dijalankan di berbagai platform. Perangkat lunak Python dapat diunduh secara gratis, terintegrasi baik dengan semua tipe sistem, dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Lalu ada apa saja manfaat dari Python? Manfaat dari Python mencakup pertama, developer dapat dengan mudah membaca dan memahami program Python karena memiliki sintaksis dasar seperti dalam bahasa Inggris. Kedua, Python membuat developer lebih produktif karena mereka dapat menulis program Python menggunakan baris kode yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa lainnya. Lalu, Python memiliki pustaka standar besar, maaf, berisi kode yang dapat digunakan kembali untuk hampir semua tugas, sehingga developer tidak perlu menulis kode dari awal. Lalu ada developer dapat dengan mudah menggunakan Python dengan bahasa pemrograman populer lain seperti JavaScript, C, dan C++. Komunitas aktif Python memiliki jutaan developer pendukung di seluruh dunia. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda bisa mendapatkan dukungan cepat dari komunitas. Tersedia banyak sumber daya bermanfaat di internet jika Anda ingin mempelajari Python. Contohnya, Anda dapat dengan mudah menggunakan video, tutorial, dokumentasi, dan panduan developer. Python portable untuk beragam sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Unix. Lalu, bagaimana cara penggunaan Python? Bahasa Python memiliki beberapa kasus penggunaan dalam pengembangan aplikasi, termasuk dalam contoh berikut. Satu, pengembangan web sisi server. Pengembangan web sisi server meliputi fungsi backend kompleks yang dijalankan situs web untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Contohnya, situs web harus berinteraksi dengan basis data, berkomunikasi dengan situs web lain, dan melindungi data saat mengirimkannya melalui jaringan. Python bermanfaat untuk menulis kode sisi server karena menawarkan banyak pustaka yang berisi kode yang telah ditulis sebelumnya untuk fungsi backend kompleks. Developer juga menggunakan beragam kerangka kerja Python yang menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi web dengan cepat dan lebih mudah. Contohnya, developer dapat membuat kerangka aplikasi web dengan cepat karena mereka tidak perlu menulisnya dari awal. Mereka kemudian dapat mengujinya menggunakan alat pengujian kerangka kerja tanpa bergantung pada alat pengujian eksternal. Lalu ada otomatisasi dengan script Python. Bahasa penulisan adalah bahasa pemrograman yang mengotomatiskan tugas yang biasanya dikerjakan manusia. Pemrogram banyak menggunakan script Python untuk mengotomatiskan tugas sehari-hari seperti berikut. Yang pertama, ada mengganti nama file dalam jumlah besar sekaligus, mengonversi file ke dalam file lain, menghapus kata-kata ganda dalam file teks, menjalankan operasi matematika dasar, mengirim pesan email, mengunduh konten, melakukan analisis log dasar, dan yang terakhir mencari kesalahan dalam beberapa file. Lalu ada ilmu data dan machine learning. Ilmu data mengekstraksi pengetahuan berharga dari data dan machine learning mengajari komputer untuk secara otomatis belajar dari data dan membuat prediksi akurat. Ilmuwan menggunakan Python untuk tugas ilmu data seperti berikut. Yang pertama, memperbaiki dan menghapus data yang salah yang disebut dengan pembersihan data. Lalu mengekstraksi dan memilih berbagai fitur data. Yang ketiga, pelabelan data, yaitu menambahkan nama yang bermakna untuk data. Keempat, mencari statistik yang berbeda dari data. Dan yang terakhir, memvisualisasikan data dengan menggunakan diagram dan grafik seperti diagram diagram garis grafik batang, histogram, dan diagram lingkar. Ilmuwan data menggunakan pustaka machine learning Python untuk melatih model machine learning dan membangun mengklasifikasikan data secara akurat. Orang-orang di berbagai bidang menggunakan klasifikasi berbasis Python untuk melakukan tugas klasifikasi seperti klasifikasi citra, teks, dan lalu lintas jaringan.
pengenalan suara, dan pengenalan wajah. Ilmuwan data juga menggunakan Python untuk deep learning, yaitu sebuah teknik machine learning lanjut. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak. Developer perangkat lunak sering menggunakan Python untuk berbagai tugas pengembangan dan aplikasi perangkat lunak seperti sebagai berikut. Yang pertama, melacak bug dalam kode perangkat lunak. Yang kedua, secara otomatis membangun perangkat lunak. Yang ketiga, menangani manajemen proyek perangkat lunak. Yang keempat, mengembangkan prototipe perangkat lunak. Yang kelima, mengembangkan aplikasi desktop menggunakan pustaka antarmuka pengguna grafis atau GUI, GUI maksud saya. Lalu yang terakhir, mengembangkan game sederhana berbasis teks hingga video game yang kompleks. Lalu ada otomatisasi pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses pemeriksaan jika hasil aktual dari perangkat lunak cocok dengan hasil yang diharapkan untuk memastikan bahwa perangkat lunak tersebut bebas dari kesalahan. Developer menggunakan perangkat kerja pengujian Python seperti unit test, robot, dan PyUnit untuk menguji fungsi yang ditulis. Para penguji perangkat lunak menggunakan Python guna untuk menulis pengujian untuk berbagai skenario pengujian. Maaf. Contohnya, mereka menggunakan untuk menguji antarmuka pengguna dari aplikasi web, beberapa komponen perangkat lunak, dan fitur baru. Developer juga menggunakan beberapa alat untuk menjalankan skrip pengujian secara otomatis. Alat ini dikenal dengan alat integrasi berkelanjutan atau deployment berkelanjutan atau CI atau CD. Penguji dan pengembang perangkat lunak menggunakan alat CI dan atau CD seperti Travis CI dan Jenkins maksud saya untuk mengotomatiskan pengujian. Alat CI/CD secara otomatis menjalankan skrip pengujian Python dan melaporkan hasil pengujian kapan saja pengembang memperkenalkan perubahan kode baru. Lalu, bagaimana sejarah Python? Ini yang paling penting ya. Guido van Rossum, seorang pemrogram komputer kebangsaan Belanda, menciptakan Python. Awalnya di tahun 1989, beliau mulainya di Sentrum Wiskunde dan Informatika atau CWI sebagai proyek hobi agar tetap sibuk, maaf, tetap sibuk selama waktu Natal. Namun untuk bahasa ini terinspirasi dari acara TV BBC Monty Python Flying Circus karena Guido van Rossum adalah penggemar acara tersebut. Sejarah penulisan Python. Guido van Rossum mempublikasikan versi pertama kode Python versi 0.9.0 di tahun 1991. Versi ini sudah memiliki fitur yang bagus, seperti beberapa tipe data dan fungsi untuk menangani kesalahan. Python 1.0 dirilis pada tahun 1994, 1 tahun setelahnya, dengan fungsi baru untuk memudahkan proses penyatuan data, seperti memetakan, memfilter, dan mengurangi. Lalu ada Python 2.0 dirilis pada tanggal 16 Oktober tahun 2000 dengan fitur baru yang berguna bagi pemrogram seperti dukungan untuk karakter, Unicode, dan memblok daftar secara lebih singkat. Pada 3 Desember 2008, Python 3.0 dirilis. Versi ini mencakup fitur seperti fungsi cetak dan lebih banyak dukungan untuk pembagian nomor dan penanganan masalah. Lalu, apa saja fitur Python? Fitur bahasa pemrograman Python berikut menjadikan Python unik. Yang pertama, bahasa yang diinterpretasikan. Maaf, Python adalah bahasa yang diinterpretasikan, artinya menjalankan kode secara langsung, baris demi baris. Jika ada kesalahan dalam kode program, maka akan berhenti. Jadi, jika kita sudah membuat satu kalimat program, apabila maksud saya dua saja, maka jika yang di kalimat pertama sudah ada kesalahan, maka otomatis akan langsung berhenti di situ. Nah, karena itu, pemrogram dengan dapat dengan mudah cepat menemukan kesalahan dalam kode.
tidak seperti HTML dan yang lain-lain. Karena dalam HTML kita jikalau ingin mencari kesalahan hanya diberitahu letak kesalahannya yaitu berubah kodenya tetapi tidak diberitahu di mana kesalahannya. Lalu ada bahasa yang mudah digunakan. Python menggunakan kata-kata seperti dalam bahasa Inggris, tidak seperti bahasa pemrograman lain. Python tidak menggunakan kurung awal. Python menggunakan indentasi. Lalu ada bahasa yang diketik secara dinamis. Pemrogram tidak perlu menyatakan tipe variabel saat menulis kode karena Python menentukannya pada waktu aktif, sehingga Anda dapat menulis program Python dengan lebih cepat. Bahasa dengan instruksi yang dapat dibawa manusia atau high level. Python itu lebih mirip dengan bahasa manusia dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya. Oleh karena itu, program tidak perlu khawatir mengenai fungsionalitas lainnya seperti arsitektur dan manajemen memori. Lalu, yang terakhir, bahasa berorientasi objek. Python menganggap semua hal sebagai objek, namun juga melakukan tipe lain pemrograman seperti pemrograman terstruktur dan fungsional. Apa itu pustaka Python? Pustaka adalah kumpulan kode yang digunakan yang dapat disertakan oleh developer dalam program Python untuk menghindari menulis kode dari awal. Secara default, Python dilengkapi dengan pustaka standar yang memiliki banyak fungsi yang dapat digunakan kembali. Selain itu, lebih dari 137.000 pustaka Python tersedia untuk berbagai aplikasi, termasuk pengembangan web, ilmu data, dan machine learning. Apa aja pustaka Python yang paling populer? Yang pertama ada Matplotlib. Developer menggunakan Matplotlib untuk memperoleh data dalam grafik 2 dan 3 dimensi berkualitas tinggi. Matplotlib sering digunakan dalam aplikasi ilmiah. Dalam Matplotlib, Anda dapat memvisualisasikan data dengan menampilkannya dalam diagram yang berbeda, seperti diagram batang dan diagram garis. Anda juga dapat memplot beberapa diagram sekaligus dan grafiknya portable di seluruh platform. Yang kedua ada Pandas. Pandas menyediakan struktur data fleksibel yang dioptimalkan yang dapat Anda gunakan untuk memanipulasi data dari waktu dan data terstruktur seperti tabel dan diagram. Contohnya, Anda dapat memanipulasi Pandas untuk membaca, menulis, menggabungkan, memfilter, dan mengelompokkan data. Banyak orang yang menggunakannya untuk tugas ilmu data, analisis data, dan machine learning. Yang ketiga, ada NumPy. NumPy adalah pustaka populer yang digunakan developer untuk dengan mudah membuat dan mengenalkan deret, memanipulasi benda logis, dan melakukan operasi aljabar linear. NumPy mendukung integrasi dengan banyak bahasa seperti C dan C++. Lalu ada request. Pustaka request menyediakan fungsi bermanfaat yang diperlukan untuk pengembangan web. Anda dapat menggunakannya untuk mengirim untuk mengirim sini tipu ya, maaf. Mengirim permintaan HTTP, menambahkan header, dan menambahkan parameter URL, menambahkan data, dan melakukan lebih banyak tugas saat berkomunikasi dengan aplikasi web. Lalu ada OpenCV Python. OpenCV Python adalah pustaka yang digunakan developer untuk memproses citra untuk aplikasi penglihatan komputer. OpenCV Python menyediakan banyak fungsi untuk tugas pemrograman citra seperti membaca dan menulis citra secara bersamaan, membangun lingkungan 3D dari 2D, serta menangkap dan menganalisis citra dari video. Yang terakhir ada Crash. Crash adalah pustaka jaringan neural mirip Python dengan dukungan luar biasa untuk pemrosesan data, visualisasi, dan masih banyak lagi. Crash memiliki banyak jaringan neural. Crash memiliki struktur modular yang menawarkan fleksibilitas dalam menulis aplikasi inovasi. Lalu ada apa itu kerangka kerja Python? Kerangka kerja Python adalah kumpulan paket dan modul
modul berupa seperangkat kode yang berkaitan, sedangkan paket berupa seperangkat modul. Jadi beda ya teman-teman. Developer dapat menggunakan kerangka kerja Python untuk membangun aplikasi Python dengan lebih cepat karena mereka tidak perlu khawatir mengenai detail tingkat rendah seperti komunikasi terjadi dalam aplikasi web atau cara Python menjadikan program lebih cepat. Nah, di sini Python memiliki dua tipe kerangka kerja. Yang pertama, kerangka kerja tumpukan penuh mencakup semua hal yang diperlukan untuk membangun aplikasi besar. Lalu yang terakhir, ada kerangka kerja mikro. Adalah kerangka kerja dasar yang menyediakan fungsionalitas minimal untuk membangun aplikasi Python sederhana. Kerangka kerja ini juga menyediakan ekstensi, jika aplikasi memerlukan lebih banyak fungsi canggih. Apa saja kerangka kerja Python yang paling populer? Developer dapat menggunakan beberapa kerangka kerja Python untuk membuat pengembangan efisien, termasuk kerangka kerja berikut. Yang pertama ada Django. Django adalah salah satu kerangka kerja tumbuhan penuh web Python yang paling umum digunakan untuk pengembangan aplikasi web berskala besar. Django memiliki banyak beberapa fitur bermanfaat, termasuk seperti server web untuk pengembangan dan pengujian, mesin template untuk membangun situs web front end, dan banyak mekanisme keamanan. Flash. Flash adalah kerangka kerja mikro untuk mengembangkan aplikasi web kecil. Fiturnya mencakup dukungan komunitas yang kuat, dokumentasi yang ditulis dengan baik, mesin template, pengujian unik, dan server web bawaan. Flash juga menyediakan asistensi untuk dukungan validasi, lapisan pemetaan basis data, dan keamanan web. Lalu ada Turbo Gears, namanya bagus sekali. Turbo Gears adalah kerangka kerja yang didesain untuk membangun aplikasi web dengan lebih cepat dan mudah. Beberapa fitur populernya adalah yang ada 5. Yang pertama ada struktur tabel basis data khusus. Kedua, alat untuk membuat dan mengelola proyek data. Yang ketiga, mesin template untuk membangun basis data. Yang keempat, mesin template untuk membangun front end. Dan yang terakhir, mekanisme untuk menangani keamanan web. Lalu ada Apache MXNet. Apache MXNet adalah kerangka kerja deep learning yang cepat, fleksibel, dan dapat diskalakan yang digunakan developer untuk membangun prototipe penelitian dan aplikasi deep learning. Apache MXNet mendukung beberapa bahasa pemrograman termasuk JavaScript, C++, R, R maksudnya, dan Perl. Apache MXNet menyediakan berbagai set peralatan berusaha untuk mendukung pengembangan. Contohnya, Anda dapat menemukan buku machine learning yang interaktif, kit alat penglihatan komputer, dan deep learning untuk pemrosesan bahasa alami NLP yang memproses bahasa alami seperti teks dan ucapan. PyTorch adalah kerangka kerja untuk machine learning yang telah dibangun di atas pustaka Torch dan merupakan salah satu pustaka machine learning sumber terbuka. Developer menggunakannya untuk aplikasi seperti NLP, robotik, dan penglihatan komputer. Mencari informasi penting di dalam citra dan video. Mereka juga menggunakannya untuk menjalankan aplikasi tersebut di CPU dan GPU. Lalu ada apa itu IDE? IDE Python. Pengembangan pengembangan integrasi adalah atau IDE adalah perangkat lunak yang menyediakan alat yang dibutuhkan developer untuk menulis, mengedit, menguji, dan mendebug kode dalam satu tempat. Apa saja ide Python yang paling populer? Yang pertama yang tidak mungkin kalian lewatkan yaitu PyCharm. Nah, PyCharm itu dibuat oleh JetBrains, yaitu perusahaan Ceko yang mengembangkan peralatan perangkat lunak. PyCharm memiliki edisi komunitas gratis yang cocok untuk aplikasi kecil Python dan edisi profesional berbayarnya cocok untuk membangun aplikasi Python berskala besar dan seperangkat fitur lengkap seperti berikut ini. Ada banyak ya teman-teman. Yang pertama,
penyelesaian kode dan inspeksi kode otomatis. Yang kedua, penanganan kesalahan dan perbaikan cepat. Yang ketiga, pembersihan kode tanpa mengubah fungsionalitas. Yang keempat, mendukung kerangka kerja aplikasi web seperti Django dan Flash, seperti yang kita bicarakan tadi ya. Lalu mendukung bahasa pemrograman lain seperti JavaScript, CoffeeScript, TypeScript, AngularJS, dan Node. Hal dan pustaka ilmiah seperti Matplotlib, Lib, dan NumPy. Kemampuan untuk menjalankan, mendebug, menguji, dan mendeploy aplikasi dalam mesin virtual secara terpisah. Debugger untuk mencari kesalahan dalam kode. Profiler untuk mengidentifikasi masalah performa dalam kode. Dan test runner untuk menjalankan pengujian unit. Lalu ada yang terakhir, maaf, dukungan basis data. Nah, di sini lalu ada yang kedua yaitu ID. Maaf. Ini kan pengembangan dan pembelajaran terintegrasi title. Oh, maaf ya teman-teman. Soalnya lagi bahasa, maaf ya. Nah, ulangi ya. Lingkungan pengembangan dan pembelajaran terintegrasi idle adalah ide Python yang terinstal secara default. Idle hanya dikembangkan dengan Python menggunakan kit alat Kinter GUI dan menawarkan fitur-fitur berikut. Yang pertama, pekerjaan di seluruh sistem operasi seperti Windows, Unix, dan macOS. Yang kedua, menyediakan jenderal shell untuk menjalankan perintah dan menampilkan output. Yang ketiga, menawarkan editor teks dalam beberapa jendela yang memberikan sorotan sintaksis kode dan penyelesaian kode otomatis. Yang keempat, memiliki debugger sendiri. Lalu yang ketiga ada Spider. Spider adalah ide terbuka yang entah banyak digunakan oleh ilmuwan dan analisis data. Spider menawarkan pengalaman pengembangan yang komprehensif dan fitur-fitur untuk analisis data, lanjutan visualisasi data, dan debugging. Spider juga memiliki beberapa fitur berikut. Yang pertama, berbagai editor kode yang mendukung beberapa bahasa. Yang kedua, konsol Python yang interaktif. Yang ketiga, debugger dasar. Keempat, pustaka ilmiah seperti Matplotlib, SGIP, dan NumPy. Yang keempat, kemampuan untuk menjelaskan variabel dalam kode. Dan yang terakhir, kemampuan untuk melihat dokumentasi secara real time. Lalu ada Atom yang terakhir. Atom adalah editor grafis yang dikembangkan oleh GitHub yang mendukung pengkodean di banyak bahasa pemrograman, termasuk Python. Menggunakan Atom, developer dapat bekerja secara langsung dengan GitHub. Situs web tempat Anda dapat menyimpan kode secara terpusat. Atom menawarkan fitur-fitur berikut. Yang pertama, kemampuan untuk menggunakan banyak sistem operasi. Kedua, penginstalan atau pembuatan paket yang baru yang lebih mudah. Yang ketiga, penyelesaian kode otomatis secara lebih cepat. Yang keempat, kemampuan untuk mencari file dan kode. Yang kelima, kustomisasi antarmuka yang mudah. Lalu, apa itu STK Python? Di sini habis selesai ya teman-teman, harap bersabar. Kit pengembangan perangkat lunak STK adalah kumpulan alat perangkat lunak yang dapat digunakan developer untuk membuat aplikasi perangkat lunak dalam bahasa tertentu. Kebanyakan STK dikhususkan untuk platform perangkat keras dan sistem operasi yang berbeda. STK Python meliputi beragam alat seperti pustaka, kode sampel, dan panduan developer yang berguna bagi developer saat menulis aplikasi. Lalu, apa itu Boto Tree dalam Python? Boto Tree adalah AWS SDK for Python. Boto Tree menyediakan tipe BI tingkat rendah dan tinggi. Maaf, malah tinggi ya Allah. Dan API sumber daya bagi developer. Nah, yang terakhir, nah kita sudah di penghujung video ya teman-teman. Apa itu AWS Charm? AWS Toolkit for Pcharm adalah plugin untuk ide Pcharm yang memudahkan untuk membuat, mendebug, dan melakukan deployment aplikasi Python di AWS. Menggunakan AWS Toolkit for Pcharm, developer dapat dengan mudah
Dengan menggunakan Python, OSP cara menyediakan fitur-fitur bermanfaat bagi developer, masuk pada mulai langkah-langkah dibagi dan klik oh ya astagfirullah ya deployment ID. Oke, jadi sudah sampai di sini saja teman-teman. Untuk next video saya mungkin akan membuat contoh Python untuk awal-awal ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Maaf banyak kesalahan, banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.